Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin mustaharimin, para alim, para kiai, para satid muka agama, Pak Ketua Ranting bersama dengan jajarannya yang kami muliakan, Pak Kades yang baru secara pribadi, walaupun tadi beliau menyebut kalau malam Rebu itu biasanya sibuk ada kegiatan di balai desa ya. Tapi alhamdulillah malam ini khusus panjenengan bisa rawuh, bisa ngaji bareng dengan masyarakat panjenengan yang ada di Masjid Al-Muhajirin. Lah ngene iki sing gare seneng. Dadi ustaz iki senenge ngene iki. Nggih. Ustaz. Apa niki anget ya? Kira-kira ya. Nek ndukur kabeh kok ketok di syuting pesawangane. Nek sing situ ngene kan yo rada pantes. Bapak Ibu jamaah ngaji rutin, sebenarnya ini ngaji rutin Pak, setiap malam Rebu ba'da maghrib sampai isya. Tapi karena tadi saya sudah berangkat jam 5, ternyata sekarang ini Jember Pasiban itu butuh waktu 2 jam. Apalagi bareng sama Mbah Buyut kendaraan melakukan gerunduk ora kena disalib, dalane meliuk-meliuk kaya ombak lautan. Tapi ya itu nikmatnya kita berada di jalan, makanya dinikmati saja. Nyampe gini alhamdulillah nggak kesasar, Mbak Google cocok. Begitu nyampe di MI 4 sudah ada Pak Sinten yang jemput, alhamdulillah. Pak sekedar sebelah situ, tak iling-iling, iya saya sekitar 4 tahun yang lalu kira-kira itu pernah ngaji di sini juga, malam juga, alhamdulillah. Ini saya sengaja berusaha untuk bisa hadir di tengah-tengah panjenengan, walaupun mulai tadi jam 12 sampai besok jam 12 itu ada BIMTEK, bimbingan teknis peningkatan kualitas kepala KUA untuk melayani masyarakat di hotel, tempatnya di hotel. Maka punya tambahan apa itu jenenge titel SH sebuah hotel. Itu sarjana hukum tapi sebuah hotel. Jadi alhamdulillah tadi saya sengaja pamit untuk kesini ya. Karena di sini sudah lebih lama, mengingatkan saya itu sudah lebih lama daripada undangan yang di kantor itu. Itulah resiko milik umat itu ya, di mana diajak ya gelem. Kalau Pak Kades ya angger sek wilayah desane ya kudu rawuh. Kalau saya karena diperintah menjadi pelayan di tingkat kabupaten, kula turuti Mas yo teng lagi semut nek enten jamaah nggih kula parani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah jam 20 saya mulai ngaji tadi. Ini sudah jam 20 lebih 4 menit ya. Paling tidak nanti ya jam rolas lah ya. Sanggup nggak Boten. Ya pokoknya pantes lah ya. Pantes awak dhewe ngaji ngrungokne tambah ilmu. Pertama tentu saya terima kasih kepada Ranting yang tadi sudah memberikan informasi ada kegiatan ngaji Quran, kemudian ngaji hadis,
kemudian memaknai Al-Quran, memaknai hadis, nah kemudian diamalkan. Karena Quran itu tidak hanya cukup dibaca dan dihafal. Quran itu menuntut kita apabila membacanya fattabi Qur'ana, melo ing dalam bacaan iki mau. Jadi mengikuti terhadap apa yang dibacanya. Quran yang kita pelajari bersama. Alhamdulillah mulai Muharram itu juga saya membuka program namanya Santri Lansia Mengaji Bareng. Jadi di Panti Pesantren Nurul Husna Jember itu saya cari orang yang tua-tua, yang tua-tua 50 tahun ke atas syaratnya ikut ngaji bareng, ya tartil, taksin, kemudian tafhim, kemudian tahfidz, ya. Walaupun ayatan, walaupun ya seayat. Pertemuan sudah 2 kali, dimulai dari Al-Fatihah. Betul Pak, ngaji awak dhewe iki standare sik angel. Dikongkon suaranya tilawah bener itu sik angel. Tapi paling enggak ya disupport karo ngerti lah. Jadi umpama ngomongnya gak teteh, karepe kena dipahami. Mocone itu geladuk, glugak, gelaguk gitu. Tapi wong iki ngerti karepe sing diwaca. Nah, ini saya terima kasih karena kita punya semboyan arruju ilallah wa rasul itu ya rujuk ilal Quran wa ila sunnah. Kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya, itu maksudnya ya kembali ke Al-Quran dan kembali ke As-Sunnah. Maka kalau kemudian ada kampung Quran yang bareng dengan peristiwa apa itu hijrah, karena dimulai pada 1 Muharram 1442 Hijriah yang lalu 41 ya, berarti 2019 ya. Itu langkah maju untuk membangun persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati itu nek jare Pak Kades mau ning donya ki rukun, besok ning akhirat ya rukun. Ono nang donya rukun, ning akhirat gak rukun. Itu persaudaraan semu. Lah persaudaraan sejati itu innamal mu'minuna ikhwatun. Persaudaraan sejati itu adalah persaudaraan yang didasari oleh keimanan. Ya. Saduluran, keseduluran, kekerabatan yang dijiwai oleh keimanan itu sing sejati. Loh, apakah yang darah nasab itu tidak sejati? Belum sejati. Belum sejati. Sing sejati kuwi atas dasar keimanan. Mula Quran kesiki innamal mu'minuna ikhwatun. Sak temene wong-wong mukmin iku sing seduluran temenan. Mula Nabi sampai menyebutkan apa ya, perumpamaane wong mukmin iku koyok bangunan. Koyok bangunan ya sudu ba'dhum ba'dhan, mengokohkan bagian satu dengan bagian yang lain. Jadi orang mukmin itu memiliki jiwa bersaudara yang tulus. Ya. Tandanya tulus, fa aslihu baina akhawaikum. Nek duwe perkara-perkara sing beda banjur berselisih, perselisihannya itu bisa didamaikan, bisa diperbaiki. Itu tandanya orang bersaudara. Jadi ini ono keliru, ono salah, itu iso dimaafkan, lapang hati. Ya. Maka betul kata Pak Ranting tadi itu, ngaji
Quran, ngaji hadis, ngaji sunnah. Tadi apa itu? Arba'in An-Nawawi, kitab hadis Arba'in, ya kan? Dikaji, dipahami, itu untuk mempertinggi kualitas amalnya, bukan untuk menstigma, mengecap, menilai perbuatan orang lain. Ya. Lah nek ana sing sik durung padha carane madakno ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada perbedaan tadi diceritakan di Subul Salam Babul Maram syarahnya itu, misalkan wong salat iku iso bentuke iki ana salat tarawih tadi Pak ya. Pinten ini bentuknya? Ono bentuknya 9 misalkan. Sing aping gawe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 sampai muni A2 2 2 2 A2 2 2 saking dawane 39 ki mau. Salat ini maca surat sing rada dawa sithik ngene ya kira-kira sampai jam 12 kayak mari kan ngono. Mulai isya sampai jam 12 kayak mari. Ono sing ngapek 11 misalkan 11 saya gak gelem 22 4 4 4 3 misalkan ya kan soalnya pokoknya 22 kesuwen yonan bolak balik tahiyat gitu loh, akhirnya waktunya tambah dawa lak ngono ya sudah. Potensi perbedaan-perbedaan yang seperti itu wis gak usum untuk dipertentangkan, gak zaman ini. Sekarang zaman untuk membangun kebersamaan. Orang menyebut era persaudaraan sejati itu berkolaborasi potensi. Sampean duwe opo, aku iso opo. Ayo digabungnya. Sing pinter ngulangi sing gak ngerti, sing gak ngerti belajar nang sing pinter. Sing sugih nyantuni nang sing gak duwe, sing gak duwe ya ngurmati nang sing sugih. Jadi kolaborasi itu potensi kita sumbangsihkan. Ono sing pinter ngomong, ya omongane manfaati. Jadi ngomong itu ya kulu kaulan karima, falyakul khairon auliyasmut. Omong sing mulya, sing apik, nek gak iso alul becik mingkem. Ya ta? Wong meneng iki kok meneng tok ya gak tahu ngomong wong iki. Isone meneng dijadikan peran. Ya. Timbangane ngomong dadi masalah. Alwi becik menang. Tapi nek ngomong lebih bermakna ngomong. Ya. Nek ngrungokno lebih bermakna ya ngrungokno, ya. Jadi saya mulai dari apa yang dikatakan Pak Ketua Ranting tadi itu, di mana ada persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Sekarang masjid kita namanya Al Muhajirin, dikemas untuk bisa menerima segala lapisan masyarakat. Ya. Jadi sing mlebu nang masjid iki duduk wong-wong sing golongan muhajirin, golongan ansor ya oleh mlebu. Ngoten maksudnya Pak Kades ini. Ahli sholawatan sing koyok ngono kuwi ning kene mboten napa-napa. Ya. Jadi artinya sholat di sini tidak ada masalah, ngaji bareng di sini nggak ada masalah. Karena apa? Imannya sudah sama. Sudah sama. Nah, jadi peristiwa hijrah itu kalau di hadis Arba'in itu kan ada hadis ke berapa itu? Yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab, ya, Abu Hafsin itu, ya, itu diceritakan innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan manusia itu ditentukan oleh motifnya, niatnya. Jenengan ini rawuh di pengajian ini apa motifnya? Apa to pengen perwajahe Pak Kusno sing ganteng? Nek kata ganteng-ganteng sapa sing arep gantengne aku? Apa panjenengan kangen
Aku kini ngomong ra tau serius, senengane guyon, ya kan? Ngaji ora tau serius, tak seriusi tambah ngantuk. Ya tak kei sambil guyon wae. Ya, nek tak gawe medeteng-medeteng kok sawangane, ya kan? Dirungokne terlalu kencang. Akhirnya iya nek ora, ya, dadi masalah. Ya. Innamal a'malu bin niat. Jadi motif kita itu menentukan kualitas amal kita. Motif kita itu. Ya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini kalimat ini sangat sederhana. Faman kanat hijratuhu lillah wali rasuli fakanat hijratuhu lillah wali rasuli. Kalau ada orang itu berhijrah, nah ini hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian hijrahnya itu sebab karena untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka ia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu hanya ingin mendapatkan bagian dunia saja, maka ia akan mendapatkannya. Dia akan ditimpa, dia akan dapat nasibnya dunia itu. Faman kanat hijratuhu limra'atin yankihuha. Nek hijrone krono pengen rabi ya oleh bojo. Kalau hijrahnya itu karena wanita, maka dia akan menikahinya. Maka siapapun yang berhijrah, maka yang ia dapatkan adalah motif tujuan hijrahnya itu tadi. Nah, jadi kalau melihat hadis di Arba'in Nawawi tadi itu, betapa pentingnya kita membingkai perbuatan kita itu melalui penataan hati. Ayatnya berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a. Tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah untuk beribadah. Nah, sekarang hijrah sebagai perbuatan ibadah. Kenapa? Karena hijrah itu perintah Allah. Perintah itu kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Dosa itu sumber malapetaka, derita, nista, dan kesengsaraan. Nah, Allah tidak perintahkan manusia itu beribadah kecuali mukhlishina lahudina kunafa'ah, ikhlas, tulus, murni, tidak ada pamrih lain. Di dalam ibadah itu semata tegaknya agama Allah yang benar, tegaknya agama Allah yang lurus. Jadi kalau ada orang melakukan keberagamaan tapi motivasinya itu tidak semata tegaknya agama itu sendiri, ya mungkin karena hasad, ada kedengkian seperti yang dikerjakan oleh Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu diperintah oleh Allah untuk berkorban, keduanya pun berkorban, tapi yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah. Lalu Allah memberitahu, hanya saja yang ia terima itu dari yang mereka bertakwa. Nah, yang bertakwa itu dimulai dari yang murni, tulus, semata menegakkan agama Allah itu. Sejarah mencatat Qabil
Qabil ditolak kurbannya karena nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama, oleh perintah Allah itu. Apa? Tidak bisa disebut kebaktian sebelum kamu bisa untuk mempersembahkan yang paling kau cintai, yang paling baik yang kau miliki kepada Tuhan. Ya. Lah Qabil ternyata yang dipersembahkan itu bukan yang terbaik, bukan yang paling ia cintai. Sementara Habil dia mempersembahkan yang ia sangat sayangi. Maka Allah terima kurban Habil, Allah tolak kurban Qabil. Tapi apa yang terjadi? Sejarah mencatat akibat pengamalan perintah agama tadi itu justru terjadi pembunuhan saudara oleh saudaranya. Gara-gara apa? Sing siji gak diterima, sing siji diterima. Itu terjadi pembunuhan. Nah saiki malah gak ngono. Siji rumangsa diterima, ngecap koncone gak diterima ing dalam ibadah, dadilan perang, geger gak karuan. Kira-kira runut enggak kasus Mbak Buyut kita namanya Qabil dan Habil dengan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Runut. Ya kan? Padahal Allah kemudian menegaskan siapa yang membunuh satu orang manusia saja maka seolah ia telah membunuh seluruh manusia. Ya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, Allah tidak perintahkan orang menegakkan agama itu jika tidak ada kemurnian, tidak ada ketulusan. Karena itu di dalam kitab Irsyadul Ibad itu diceritakan Kanjeng Nabi itu pernah menyampaikan kepada para sahabatnya ada 4 hal yang membuat manusia itu mulia, tetapi dihancurkan oleh 4 hal juga yang membuat manusia nista. Pertama, Nabi menyebut akal. Akal yang sedianya membuat manusia itu memiliki kewibawaan, kemuliaan di hadapan makhluk yang lain karena kecerdasan akalnya, karena nalarnya itu yang istimewa. Ya. Kemudian menjadi hancur fungsi akal itu ketika ghadab, amarah itu dikembangkan. Sithik-sithik kok muring-muring, krono sithik kok muring-muring, gitu. Orang yang gemar marah itu daya kepekaan nalarnya, akalnya itu berkurang. Ya. Hati-hati. Wong iku nek senengane muring-muring, iku berarti pikirane iku wis ora pati gaduk ing dalam situasi dan kondisi yang sedang dia hadapi. Akal yang menuntun manusia mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan mudah, tapi karena sudah dililit oleh amarah, sudah dihancurkan oleh amarah, isinya itu hanya merusak. Ya. Oleh karena itu jangan menjadi orang yang pemarah. Sampai Nabi menyebut marah itu dari setan. Marah itu dari setan. Ya. Yang kedua, agama itu akan memuliakan manusia, tetapi menjadi hancur, menjadi sumber daripada keporak-porandaan kehidupan manusia karena hasad. Di dalam beragama itu ditunaikan dengan hasadan, dengan kedengkian. Ya.
Pokoknya sing paling apik ya dhek dhewe, liyane elek. Hasad, mendengki terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah berupa ragam perbedaan untuk dihormati dan dihargai, dipaksakan untuk menjadi yang satu. Lalu rasa malu gitu, yang dihilangkan oleh tamak. Rasa malu itu kehormatan yang luar biasa. Tetapi ketika orangnya tamak, entek rasa malunya, maka perilakunya akan lebih hina daripada ternak piaraannya. Wong ku nek gandhe isin, kelakuane ngisin-ngisini. Ngoten nggih Bu nggih. Bu. Lagi setengah jam lho Bu. Wong iku nek gak duwe izin, kelakuane ngisini. Nah. Lah izin itu ngening di rai jadi. Izin itu adalah kebatinan kita. Yang terakhir itu Nabi menyebut amal sholih yudhibu al-ghibatu. Perbuatan apik iku iso entek krana menungso mengembangkan ghibah. Ghibah itu memperbincang orang di saat tidak ada walau benar isinya. Lalu fitnah itu memperbincang orang yang tidak benar isi cerita bincangannya itu. Apa maneh mengumpat, membuli, menista, ngeremehkan, itu jauh lebih buruk dari sekedar menggibah. Makanya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada. Celaka orang yang mengumpat, celaka orang yang mencela. Neraka humazah bagi mereka itu. Nah saiki iki dengan medsos kita itu rupanya tiada waktu yang tidak diikuti oleh ghibah. Tur dinikmati, bahkan dikembangkan menjadi fitnah. Tidak hanya fitnah, lalu menghina dan menista. Nah, iya. Betapa mudahnya kita menjadi ahli neraka humazah tadi itu. Ya. Ngapunten. Lesan kita itu bisa menjadi modal utama untuk mendapat surga, tapi juga bisa dijadikan investasi menuju neraka. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jenengan mengucap itu dengan tulus, maka kebaikan jenengan terekam oleh Allah memenuhi langit dan bumi ini. Tapi begitu sampai ngerasani, Pak Kusno kok saiki ireng ya. Padahal ya bener ireng, bener itu narasinya itu bener, tapi jenengan ngomongnya nalikane gak ono aku, itu jenenge ghibah, entek ganjarane sampean sakake. Mula aja ngrasani aku. Lho nek ngrasani aku ora oleh, apa maneh ngrasani umatku, jamaahku. Ya. Jadi Kanjeng Nabi kan ngomong. Nah, hati-hati. Ilmu rasa-rasa ini penyakit yang paling gampang nular. Kangen aku kalau sampean pertama ngomong kangen. Oleh 3 menit berubah perbincangannya si Inem karo si Gina. Lah wis ya. Isine perbincangan iku lho sok pindah nang gone kancane sing gak enek. Iku jenenge ghibah. Lah iya Inem wingi iku prasa kula tuku kudung, tapi wingi kok gak tinggi kudunge ya lesek ta. Jane wis ngaji,
nggerebu ya teko, tapi ya kok pancet lah ya. Apa tau hidup-hidup bisa berubah kayak Saras 008 ngono. Jadi berubah langsung. Enggak, menungso itu pada prosesnya. Maka pada saat Allah perintahkan Kanjeng Nabi untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu telah dipersiapkan oleh Allah. Di mana di Mekah itu 2 tahun sebelum peristiwa perintah hijrah sudah ada rombongan yang menyatakan memeluk Islam, datang dari Madinah ke Mekah. Setelah itu pulang lagi ke Madinah, mengembangkan keislamannya tadi kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka Nabi diperintah hijrah ke Madinah itu karena di Madinah sudah dipersiapkan orang yang akan menerimanya. Kenapa? Karena beberapa tahun sebelum perintah itu Nabi pernah hijrah. Tidak karena perintah, tetapi karena inisiatif Nabi melihat kenyataan umat yang menderita berada di Mekah pada waktu itu. Nabi hijrah ke Taif, pindah ke Taif. Ternyata apa yang terjadi? Justru bukan penerimaan, tetapi lemparan batu yang diterima oleh Nabi beserta dengan beberapa sahabatnya itu. Sampai-sampai malaikat datang minta izin untuk menghancurkan orang-orang Taif itu. Tapi karena Rasul itu cinta dengan umatnya, beliau mengatakan jangan. Mereka memperlakukanku seperti itu karena mereka belum mengerti, belum paham, belum tahu bahwa agama yang aku ajarkan, nilai-nilai yang aku ingin tanamkan kepada mereka adalah kebutuhan rohani mereka. Mereka belum tahu Islam yang semestinya. Mereka hanya korban alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iku niate elek arep ngubah agama masyarakatmu misalkan. Ya. Sehingga diperlakukan sampai dengan seperti itu. Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dengan kesabaran beliau itu akhirnya justru menurut sejarah setelah Fathul Mekah terjadilah proses yang namanya Islamisasi di sekitar Jazirah Arab. Ternyata Taif menjadi tempat yang anak-anak mudanya, anak-anak remajanya menerima kebenaran Al-Quran, dan dari sanalah banyak sekali hafid-hafidnya. Jadi ini dimusuhi ini zamannya Kanjeng Nabi ya wis ya akeh. Ya, mulai jenengan mengikuti Kanjeng Nabi terus di komunitas masyarakat dibully, biasa saja. Gak usah riwo, gak usah pakai biasa saja. Kenapa? Yang benar dan yang baik ketika dihadapkan dengan kebiasaan yang tidak benar dan tidak baik, pasti yang dianggap tidak baik, tidak benar adalah yang baik. Itu biasa. Namanya hegemoni, tarik menarik kekuatan yang ada. Tergantung sopo saiki sing berkuasa. Maka kita tidak boleh berhenti di situ. Teruskan. Nah, ketika Nabi pindah ke Madinah, perintah Allah. Namun sebelumnya sudah dipersiapkan penduduk asli Madinah yang nanti disebut dengan Ansor itu dipersiapkan oleh Allah untuk bisa menjadi fasilitatornya proses pengembangan Islam di sana. Maka walaupun penuh rintangan dengan perjalanan yang cukup melelahkan, begitu nyampe di Madinah, Nabi disambut luar biasa oleh kaum Ansar. Kenapa? Karena tadi itu keimanan menjadi persaudaraan yang sejati. Ya.
taksabuhum jami'a wa qulubum syatta. Di kehidupan dunia ini kelihatannya mereka akur, mereka rukun, tetapi sesungguhnya hati mereka itu sangat beragam, sangat bervariasi. Yang bisa menyatukan itu adalah rahmat Allah. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Dan yang bisa menjadikan kamu bersaudara itu adalah rahmatnya Allah. Ya, rahmat Allah yang paling mendasar di dalam jiwa manusia itu namanya iman. Tadi itu. Coba jenengan kalau ketemu dengan siapapun dari suku manapun, begitu rukuk sujud bersama, tidak ada rasa mengganjal sedikit pun di dalam diri kita. Wis cek podone gitu. Tapi kalau kemudian walaupun satu rumah, satu saudara, satu silsilah, tapi sing siji ku nang kono, sing siji nang kene, keyakinannya berbeda, walaupun satu rumah, itu ibarat air di atas daun talas, gak iso nyatu, atau bagaikan air dengan minyak. Walaupun satu wadah gini diudak, ya tetap tidak akan menyatu. Jiwanya itu tidak bisa menyatu. Karena itu sering saya sampaikan, jika kau ingin menjadi orang yang bersaudara yang kuat, maka iman itu harus diperkuat. Dengan iman itu kamu bisa melihat dengan leluasa. Ternyata perbedaan-perbedaan itu tidak terlepas dari kudrat iradatnya Allah. Jadi nggak bisa maksa awak dewe. Salah apa? Wis ana la ikraha fiddin. Agama bukan untuk pemaksaan. Agama itu dicerah cerdaskan, dimengerti dan dipahamkan supaya bisa untuk diikuti dengan suka rela, tanpa unsur pemaksaan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada ancaman. Kita bersyukur hidup di negeri ini. Bersyukur lagi di Balai Kambang, dusun yang ada di desa Paseban. Bersyukur lagi Pak Kades hadir membersamai kita. Ya toh? Nek kurang apa ya karek ngomong wae. Walaupun tadi beliaunya matur, kula niki umpama diitung ngono jumlah pendudukku ya ana 8.000 ah. Nah 8.000 pendudukku lalu gajiku mau 3 juta ya. Terus wong 8.000 itu urunan piro gaji aku? Ya ta. Lah wong njaluk dipilih kok. Ya aja takon gajine. Nek njaluk dipilih aja takon gajine. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata, ngono ya. Enteke yo akeh bisa. Ngono lho. Dadi awak dhewe gak nutup mata. Kenapa? Tadi itu bermula dari rasa bersaudara. Nek dijiwit krasa lara aja jiwit. Gitu loh. Kalau memang kita itu menerima pemberian itu menyenangkan, dia sering-sering wewe gitu. Rumusannya kan ngono Pak. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasan yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasan yassiruhu lil usra. Kesulitan datang itu karena kita egois. Kesulitan datang karena kita tidak bisa bersedekah, membenarkan yang baik, mengikuti yang baik. Ya kan? Karena ulah kita sendiri. Padahal Nabi nyebut saling memberilah kamu, maka saling mencintai di antaramu. Nah, itu ya. Jadi ini bukan bicara sogok loh Pak, bukan bicara suap. Nek suapane ibu dan bapak sih nikmat. Nggih Pak nggih. Nanti jenengan disuapi kali ibu ada. Biar Pak nalikane tasik enen, ya tiling-eling ae. Walau sekali seumur panjenengan
pernah disuapin seorang istri? Alhamdulillah. Anu ya Pak, nek aku loro Pak disuapi. Yo sing sering-sering ae. Gak enak ngene. Yo sing sering-sering ae disuapi. Ibu pernah nggih disuapi karo bapake? Pernah. Nalikane napa niku? Loro. Yo sing sering-sering ae disuapi maksudnya, bukan lorone. Sekali-sekali diubah lah. Ojo ngenteni loro lagi disuapi. Ya. Nostalgia itu penting, ya. Keindahan hidup ini perlu untuk dibikin kenangan. Saya ingat betul bahwa di Quran itu dilukiskan hidupmu di dunia ini bagaikan kamu yang bertemu saling sapa, kenal kemudian berpisah lagi. Hanya saat itu. Nek cara arek saiki urip iku mung nganggo gawe cerita. Apa ceritane iki apik, apa ceritane elek. Mung iku tok sampeyan gawe cerita. Iki ketemu ngene iki, yo gawe cerita. Aku malam Rebo isok teko ngaji bareng karo Pak Kusno, ya. Gawe cerita. Meneh nek kono gawe cerita. Aku mulai yang ngono, alhamdulillah aku sok sampai ndogone balik kambang, gak balik si golo-golo. Balik kambang, ya toh. Ternyata alhamdulillah wong ngenteni mulai sholat maghrib mau sampai jam pira iki. Ora ubah. Apa ora ubah kesirep. Ora bebelas. Dadi ajak ngomong iku ya ora sambung meneng. Tibake kesirep. Ya ora apa-apa pancen wis suwene ngenteni. Nah, jadi ketika perintah untuk hijrah ke Madinah tadi itu, kemudian Nabi sampai di Madinah disambut oleh orang-orang Madinah yang siap untuk ditempati. Ya, makanya sampai kemudian persaudaraan Muhajirin sama Ansor itu luar biasa. Ya kan? Istimewanya itu luar biasa. Padahal itu hanya ikatan kepercayaan, keyakinan, ya. Tapi melebihi ikatan darah nasab itu, ya. Tetapi yang sangat unik yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi pada saat tiba di Kuba, kira-kira 5 kilo dari pusat Madinah, di Kuba itu kemudian Nabi membuat masjid yang mungkin jenengan kalau besok minta cerita temennya yang baru datang dari haji atau jenengan sudah pernah umroh, sudah pernah haji, Masjid Kuba seperti itu, ya. Dulu tidak seperti itu, kalau dulu nggak seperti itu, sudah semua perubahan, ya. Tetapi esensinya adalah di situ masjid dijadikan pusat pembinaan umat yang memperkokoh persatuan dan kesatuan umat itu. Maka kemudian sampai ada peristiwa Masjid Hiror, di mana ada orang-orang munafik yang ingin membuat masjid tandingan. Tujuannya adalah mengintai dan memperlemah kekuatan umat Islam. Apa kekuatan umat Islam? Keyakinan imannya dan persatuan kebersamaannya. Jadi mencari orang yang gampangannya miskin, mencari orang yang miskin di komunitas persaudaraan Muhajirin dengan Ansor, wangel untuk dicari. Kenapa? Semua ingin menjadi yang berkontribusi tadi itu. Semua tidak ingin dianggap sebagai yang miskin. Ngapunten Pak, tenggene Paseban, balik kambang niki, jumlah masyarakat jenengan sing miskin pinten? Nek ana bantuan anu rebutan. Nggih mugi-mugi sing mriki mboten lah nggih. Sing wonten masjid mboten. Saya pernah dulu ketika dinas di Jenggawa itu, saya punya teman akrab Pak Kades itu, tak ajak, ayo diluruskan. Bantuan bagi orang miskin berikan pada orang miskin, jangan didum karo sing iku. Sak perangkat-perangkate melok koman. Jangan didum gitu. Muring-muring Pak.
Sing muring-muring duduk Pak Kades, perangkat desanya itu. Muring-muring ke saya. Katanya, kalau enggak gitu malah enggak cair nanti Pak. Akhirnya saya guyoni, ngene iki lho sing gare wong kesiksa kabeh besok yo ngene iki. Iki ketoke rukun, tapi jadi enggak. Coba, haknya orang enggak punya diambil oleh yang punya. Lah iku nek cara Qur'ane kan padha karo hartanya si yatim itu yang kemudian dimakan, kan padha karo mangan geni kan itu. Wong ayat itu jelas, jangan kau makan harta di antaramu dengan cara yang tidak sah. Anu Pak disasake iki. Disasake. Saya bilang enggak iso disasake kuwi. Aku ini tahu jadi penyuluh puger. Saya itu pernah jadi penyuluh puger sebelum ditutup selama 3 tahun. Angger pekan itu saya ke sana sampai apal dalane. Sembesini liu-liu itu. Sampai jenenge kamar, jenenge pondokane ku eruh. Sampai kontrak piro itu yang ngerti. 3 tahun Pak. Pertama kali saya datang ke situ, masya Allah, mucikarinya itu, Bapak jangan bicara dosa di sini, karena di sini sudah tahu kalau itu perbuatan dosa. Terus saya jawab, ngapunten nggih, saya datang bukan untuk melakukan hal yang seperti itu. Saya mohon doa, mudah-mudahan saya di sini tidak ikut melakukan dosa. Itu kemudian mucikarinya itu kira-kira kok ono ustaz njaluk donga nang mucikari. Kira-kira ngono. Akhirnya aku dirangkul, dianukan. Nggih pun Pak leres Pak ning ngoten nggih, pun kula dukung. Pundi lari ning kula kumpulaken. Jadi saya setiap datang ke sana tambah suwe gak tambah entek. Asale mau 15, pertemuan berikutnya 20, sampai terakhir 80 Pak. Terjadi perkembangan yang luar biasa. Lah ngono kok apa dianggap sukses? Lah apa gak dianggap sukses nyatane wong nek dikai pembinaan Melayu iki enggak teko. Berarti sudah ada unsur kemauan untuk berubah. Alhamdulillah, saya punya satu jamaah yang sadar. Kemudian dia tinggalkan tempat itu, nikah dengan orang Karanganyar. Begitu nikah SMS ke saya, ternyata enak ya punya suami satu. Kalimat ini loh Pak, ternyata enak punya suami satu. Jelas tambatan hatinya itu. Ngono ku gak ketok bojone gak ketok. Apa kalimat mereka itu? Pak, saya ini kan menghibur orang-orang yang kesepian. Coba, daripada mereka bunuh diri karena putus asa, mikir bojone ya bolak-balik dipendeliin ning omahe. Akhirnya gak kerasa ning omah, terus budal mrene. Ayo, piye? Wong kene ya utang, Pak. Coba. Begagas ngono lho diutang. Dan itu real, nyata. Loh, kalau sudah ketemu yang seperti itu, mau diapakan? Mau tak tawani, nek dientas dari sini, pilih dinikahi sama ustadz, dinikahi sama pejabat, atau dinikahi sama konglomerat. Jawabannya, boten sedoyo Pak, sing penting tanggung jawab mawon. Berarti kan ono ustadz gak tanggung jawab. Kalimatnya nih loh, kan gregetnya. Prosoku yang milih ustaz, jadi banyak boten kula niki milih sing tanggung jawab mawon Pak. Berarti kan itu ya arep ngomong ono ustaz sing gak tanggung jawab. Nah ternyata ya iya ternyata nih ono pesantren yang ngono to. Ya walaupun oknum lah Pak, tapi kan nyatanya yo Pak pikir-pikir ya bener sisan ini. Ya, ketika orang punya argumen seperti itu bahwa semua perilakunya itu baik, semua perbuatannya baik, maka tempat ibadah ini harus menjadi pemersatu. Tempat ibadah masjid ini harus mampu membina umat yang tarogum rukaan sujadan,
mereka rukuk dan sujud bersama itu asyidda al-kufar, punya ketegasan, tidak ada kompromi dengan kemaksiatan, tetapi ruhama'u bainahum, melas asih dengan sesamanya. Jadi Nabi itu begitu nyampe di Kuba mendirikan masjid dijadikan pusat pembinaan umat, sehingga ada kasus masjid Dirar terjadi, dan di Jember juga terjadi. Masa takmir masjid dengan takmir masjid itu sama-sama menyebut tikus? Coba, karena masjidnya itu sudah diperebutkan. Nah, maka saya pesan pada ranting, ya, tolong cabang juga ya, tolong masjid-masjid yang sudah pasti itu aset dikelola Muhammadiyah, kayak ono nembot sing gede-gede, pencet toh. Wong nyumbang nggak salah, nggak keliru, ngono lho. Oh, iki masjid dikelola oleh Muhammadiyah misalkan, iki masjid dikelola oleh NU. Supaya apa? Wong sing nyumbang itu karpe kan nek salat no kono salate seperti tuntunan tarji lah ngono. Sing kono tuntunan baksul masail misalkan ya. Jadi nggak kecewa penyumbangnya itu. Ya, mulai aku seneng Gus Bah itu kadang-kadang ngasih untean itu. Yang jelas dong, yang tegas dong, supaya perbedaan itu dihormati dan dihargai. Jangan kemudian jadi rebutan. Nah, ini Pak. Kemudian jenengan jangan masalah sing dadi korban rebutan ngono ki ya enak, Pak. Ya. Nek wis bukti hukum jelas kayak ono label. Nek gak jelas ojo. Wong gak jelas kok dudu nek dianggap nek. Ya, Kanjeng Nabi tidak pernah mengajarkan menggunakan yang tidak miliknya. Gosop ae iku ora oleh. Gosop itu ora niat nyolong loh Pak, bukan mencuri. Gosop itu memanfaatkan sesuatu yang tidak diketahui oleh pemiliknya tanpa mengurangi manfaat yang ada dari sesuatu itu. Namanya gosop. Sandal itu loh, disile, nyele, tapi gak ngomong karo sing duwe iku jenenge gosop. Nek gak dibalik nih nyok. Pun niku mirip-mirip. Nah, jadi mari Masjid Al-Muhajirin ini betul-betul menjadi spirit perubahan. Karena ketika orang itu berhijrah, sekarang ada fenomena hijrah, sampai ada di Mojokerto itu yang beberapa tahun lalu itu pindah nang Kalimantan kabeh, didoli omahe, didoli pekarangane, sampai ribuan nyusahke pemerintah balik no maneh nang nggone wilayahnya. Itu karena dia memahami hijrah itu perlu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Padahal Nabi menyebut la hijrata ba'dal fathi. Entek cerita mengenai hijrah secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain sudah ditutup, utamanya dari Mekah ke Madinah setelah Mekah ditaklukkan menjadi wilayah Islam. Maka hijrah itu dari keburukan menuju kebaikan. Hijrah itu dari kezaliman menuju keadilan. Maka Allah itu secara umum mengingatkan kepada siapapun, ada manusia yang ketika nazak, dicabut umurnya itu oleh malaikat, kemudian dalam keadaan aniaya diri karena tidak bisa mengerjakan perintah-perintah agamanya, gitu. Lalu malaikat itu bilang begini, loh, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu tidak berhijrah jika di tempat ini kamu tidak bisa meletakkan agamamu? Tidak ada alasan. Orang ikut budaya yang salah, ikut tradisi yang keliru dengan alasan aku tak berdaya melakukan pengamalan keyakinan agamanya dengan baik dan benar. Kalau itu terjadi, maka kamu harus pindah. Ngapunten,
jenengan tahu jadi mantu melok moro tua misalkan. Moro tua punya tradisi budaya yang tidak sesuai dengan keyakinan agama jenengan. Terus jenengan manut ae. Begitu meninggal baru diketahui bahwa itu ketidakberdayaan. Dijawab oleh malaikat, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu tidak meninggalkan tempat yang tidak mungkin? Kamu mengerjakan agamamu itu ke tempat yang memungkinkan. Bukankah Allah menjanjikan jika kamu mau berhijrah menuju tempat yang memungkinkan agamamu kau tegakkan dengan benar, Allah gantikan dengan yang lebih luas rezeki yang akan kau terima darinya. Mula rata-rata kaum muhajirin wong sing hijrah itu, spirit hijrah itu biasanya lebih kreatif, lebih inovatif daripada penduduk asli di lingkungan itu, dan dia akan lebih sukses daripada penduduk asli itu. Ya. Karenanya sekali lagi hijrah di era saat ini adalah pindah dari kezaliman menuju keadilan, pindah dari keburukan menuju kebaikan. Yuk mengingat tahun baru hijrah, tengok apa yang telah tandur maqaddamat, tengok apa yang telah ligat untuk yang akan, wattaqullah, agar kita bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah 1 jam saya sudah berbicara. Nek tak terus ki jane yo isek pengen ngomong aja nih, senengane ngomong. Tapi tak delok jenengan kok wis loyo lemes, kok malah khawatir subuhe kerinan kabeh. Enak-enak ngaji, dinikmat-nikmatke, begadang di rumah Allah, nggak tahu nih gilirannya Allah nyeluk ora teko, alasannya ora krungu, soalnya kepati oleh turu. Naudzubillah, nggih. Mudah-mudahan masih Gus ceklik. Matur nuwun Ibu, sampun nggih keceput gula merah, kok kecepit nok lawang tengah. Ya, kalau ada yang kurang, ada yang luput, nyuwun sapora, minta maaf yang banyak. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mas Yosidi ayo ditengeri ya, tutup mergo gawe jenang suroe. Tapi kalau ada yang kurang, yang lalu, mari kita benahi bersama. Toh hidup tidak hanya innamal a'malu binniyat, innamal a'mal bi khawatimiha. Rasul menyebutkan sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu bergantung akhirnya, bergantung tutupnya. Kalau akhirnya itu husnul, baik, disebut husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafinan kafi mazidah. Ya Rabbana kal hamd kama yanbaghi jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Ya Ghani Hamid, ya Muqti, ya Mu'in, ya Rahim, ya Wadud, al-ghnina bi khalalin haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika aman siwak. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalim. Jassir umurana wa khasil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al fi awwali hayatina hadza ni'mah wa fi awsatiha rahmah wa fi akhirina najah wal maghfirah. Ya mujibas sa'ilin istajib do'ana ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya min amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.